6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Makanya DP teman-teman ini mengatur dan terlalu banyak pendaftar. Tapi kayaknya di atas 130. Uji setir, kemudian dia bawa dengan cara didorong menuju ke rumahnya. Untuk sekarang 3 unit Pak, cuma kami masih melakukan pengembangan. Apabila nanti ditemukan BP yang baru, kami akan. Selamat pagi, dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Festival UMKM ramaikan perayaan HUT Kota Bau-Bau tahun ini. Terdesak ekonomi, seorang pemuda di Bau-Bau nekat curi 3 buah motor dalam kurun waktu 2 bulan. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Rabu 15 Oktober 2025 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Festival UMKM ramaikan perayaan HUT Kota Bau-Bau tahun ini. Pelaku usaha yang mendaftar dalam festival ini membludak. Acara ini digelar mulai 14 Oktober 2025. Mengenai hal tersebut, kita ikuti selengkapnya laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Makanya DP teman-teman ini mengatur dan terlalu banyak pendaftar. Tapi kayaknya di atas 130. Perayaan hari ulang tahun HUT ke-24 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi ke-484 Kota Bau-Bau tahun 2025 kali ini terasa berbeda. Bukan sekedar seremoni, salah satu agenda perayaan utamanya difokuskan pada festival UMKM yang langsung dibesut Dinas Koperasi dan UKM. Buktinya jumlah pendaftar pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM bahkan sampai membludak, jauh melampaui perkiraan awal. Lokasi festival di alun-alun Kota Mara sudah mulai ramai dengan aktivitas loading barang dagangan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aliman mengungkapkan kegembiraannya atas antusiasme pendaftar. Festival UMKM digelar mulai 14 Oktober 2025. Ini kayaknya di atas 130-an gitu ya. Kemarin saya dikasih data 126. Tapi ini kayaknya dia bertambah terus. Makanya DP teman-teman ini mengatur dan terlalu banyak pendaftar. Tapi kayaknya di atas 130. Aliman merinci bahwa dari data awal, 82 pelaku usaha diantaranya bergerak di bidang makanan, menjadikannya kategori paling dominan. Tak heran jika aroma masakan lezat dipastikan akan memenuhi area festival. Bahkan satu stand khusus pun disiapkan untuk pasar murah dari provinsi, menambah daya tarik acara. Menurut Aliman, pemerintah Kota Bau-Bau ingin membesarkan UMKM secara totalitas. Berbeda dengan tahun lalu, festival UMKM hanya menjadi subbagian dari Bau-Bau Expo. Kalau tahun lalu itu kan dia hanya subbagian dari Bau-Bau Expo kolaborasi UMKM kan. Kalau sekarang itu dia full, artinya bahwa pemerintah ingin membesarkan. Ya kalau saya lihat sih sekaligus untuk menjaga kekuatan sampai sejauh mana UMKM kita ini. Pihaknya pun sengaja tidak membatasi pendaftar, bahkan mempersilakan para pelaku UMKM untuk ikut meramaikan meski harus berdesakan. Aliman berharap festival ini menjadi momentum emas bagi pelaku usaha. Mereka tidak hanya bertemu dan menjual, tetapi juga mengukur tingkat penerimaan masyarakat atas produk mereka. Jadi pelajaran pentingnya adalah di samping mereka menjual, menurut saya adalah bagaimana mereka menguji penerimaan masyarakat, dan itu kan bekal yang sangat berharga mereka untuk melakukan inovasi perbaikan supaya nantinya mereka bisa masuk di segala segmentasi pasar. Aliman juga menambahkan bahwa beberapa produk UMKM Bau-Bau sudah memiliki kualitas luar biasa setara dengan produk brand luar daerah. Untuk memastikan UMKM mendapatkan waktu penjualan yang maksimal, pembukaan festival UMKM dimulai Selasa 14 Oktober 2025 pukul 16 WITA. Malam harinya, wali kota dan wakil wali kota direncanakan akan berkeliling sambil berbelanja. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama kegiatan murni pada penguatan UMKM. Meskipun jadwal resmi festival UMKM hingga tanggal 16 Oktober, pelaku UMKM diizinkan untuk tetap berjualan hingga malam 17 Oktober, bertepatan dengan penampilan artis Juan Reza, mengingat kunjungan masyarakat diperkirakan akan meningkat. Festival UMKM ini menjadi bukti nyata bahwa kini sektor ekonomi kerakyatan benar-benar ditempatkan sebagai agenda utama dan motor penggerak perayaan HUT Kota Bau-Bau.
Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pemerintah Kabupaten Buton resmi menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dan Perjanjian Kerjasama atau PKS dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non-ASN dan pekerja rentan. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kendari Gatot Prabowo di Anjungan Kantor Bupati Buton, Pasar Wajo pada Senin 13 Oktober 2025. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kendari, Gatot Prabowo, mengapresiasi capaian Universal Coverage Jam Sostek Kabupaten Buton yang telah mencapai 64,8% dan menyebutnya sebagai bukti komitmen kuat pemerintah daerah dalam melindungi tenaga kerja informal maupun formal. Bupati Buton menegaskan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk perhatian serius Pemda terhadap keselamatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan penuh Pemkab Buton dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, sekaligus menegaskan komitmen mereka untuk terus memperluas edukasi dan kepesertaan di sektor formal. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Terdesak ekonomi, seorang pemuda di Bau-Bau nekat curi 3 buah motor dalam kurun waktu 2 bulan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti selengkapnya laporan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. AY alias BD 21 tahun warga kota Bau-Bau terancam hukuman 7 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Penangkapan tersangka merupakan tindak lanjut Satreskrim Polres Bau-Bau atas keresahan masyarakat terhadap maraknya aksi pencurian motor. Tak tanggung-tanggung, tersangka AY selama periode Agustus-September 2025 berhasil mencuri 3 unit sepeda motor Matic yang terparkir tanpa dikunci setir. Uniknya, seluruh motor curian berjenis sama yakni Yamaha Mio M3. Aksi kriminal AY berakhir setelah polisi menerima laporan dari salah satu korban yang mengetahui motornya berada di bengkel milik tersangka di Kecamatan Wolio. Benar saja saat Satreskrim melakukan penyelidikan, AY mengakui perbuatannya telah mencuri sepeda motor sebanyak 3 kali. Satreskrim Polres Bau-Bau Ibtu Ridromu Zainsi Basuki mengatakan, ketika sepeda motor sudah berubah warna menjadi hitam dicat oleh pelaku, motif tersangka nekat melakukan pencurian kendaraan karena tidak memiliki pekerjaan tetap dan terdesak kebutuhan ekonomi. Seluruh motor curiannya belum sempat dijual, hanya digunakan tersangka secara pribadi. Uji setir, kemudian dia bawa dengan cara didorong menuju ke rumahnya. Untuk sekarang 3 unit Pak, cuma kami masih melakukan pengembangan. Apabila nanti ditemukan BB yang baru, kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk dia miliki sendiri Pak, kemudian dia bongkar, jadi diganti warna, dipiloks dan segala macam. Pengungkapan kasus ini Pak berdasarkan memang banyaknya laporan masyarakat atas kehilangan motor atau gimana? Iya, kebetulan ada 3 laporan, 3 LP, termasuk motor yang 3 ini. Lanjut kasat dalam menjalankan aksinya, tersangka beraksi seorang diri, namun pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan tersangka lain dalam sindikat pencurian motor berskala besar, serta potensi bertambahnya jumlah barang bukti. Kini tersangkanya dapat menyesali perbuatannya di balik jeruji besi. Atas perbuatannya, polisi menjerat tersangka dengan pasal 363 ayat 1 ke 3 KUH Pidana dengan ancaman kurungan penjara 7 tahun. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Laporan dari rekan Waode Nurliani sekaligus mengakhiri sajian Warta Kepton pagi ini. Dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Festival UMKM meramaikan perayaan HUT Kota Bau-Bau tahun ini. Terdesak ekonomi, seorang pemuda di Bau-Bau nekat curi 3 buah motor dalam kurun waktu 2 bulan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syaribul dan Zulfahmi, operator musik kita, mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan sampai jumpa.